Kalau buat cupang itu secara keseluruhan itu udah ke mancanegara ya. Buat ke kayak seperti di Eropa ya, kayak Jerman, Amerika, buat ke Jepang juga ada gitu. Ke Malaysia, Singapura, bahkan ke Cina gitu. Saya Edi Hartono, sebagai pemilik dari Galeri Cupang Kaget ya. Dari awalnya sih saya cuman buat hobi aja, beli-beli dan lihat. Kebetulan ikan cupang yang sekarang kan beda sekali ya sama ikan cupang yang dulu, yang seperti cupang-cupang adu yang dari segi warna cuman biasa aja. Nah sekarang cupang hias yang sekarang tuh warnanya tuh warna-warni dan banyak variasinya gitu, banyak variannya. Dari hasil beli-beli gitu, ya saya perhatiin orang bisa beli ikan cupang yang ukurannya relatif kecil, tapi emang sih ya warnanya bagus-bagus. Dari situ saya tertarik coba menjual gitu. Dan setelah jual, hasilnya wow gitu loh. Sebenarnya itu jujur belum lama, tapi banyak orang beranggapan itu kalau saya itu pemain lama, entah breeder, apa seller lama atau apa. Padahal saya main ikan cupang itu belum lama. Ya kalau dihitung-hitung mungkin baru jalan sekitar 7-8 bulan, 9 bulan gitu lah kurang lebih. Kalau saya lebih banyak bergerak. Kalau saya yang jual sendiri itu banyak dibilang di media sosial ya. Contohnya seperti di Instagram. Ya itu aja sih, udah cukup kelabakan saya ngadapinnya. Belum di media-media yang lain gitu. Udah hampir nggak sanggup lah saya kalau masih sendiri gitu. Makanya saya butuh ada rekan bisnis yang mereka jualin lagi, saya drop ke mereka jualin gitu. Rata-rata sih online ya Pak. Omset kalau secara persentase keuntungan buat cupang itu enak banget dibandingin dengan bisnis-bisnis lain ya, yang mungkin keuntungannya sekitar 10, 20, 30, even sampai 50% udah dianggap enak. Buat cupang ini margin buat profitnya itu bisa jauh di atas itu, bisa sampai 200%, 300%, mungkin bisa sampai 1000%, 10 kali lipat gitu. Kalau pemula-pemula itu belajar dengan waktu yang sekitar 1-2 minggu, itu mungkin buat hasilin per hari itu sekitar 200 sampai 300 ribu dengan omset 9 juta, maksudnya omset bersih 9 juta per bulan itu nggak susah, gampang sekali gitu. Dari segi harga sih jenis berpengaruh, ada jenis-jenis baru yang masih langka otomatis kan agak mahal harganya. Tapi secara keseluruhan itu yang paling berpengaruh itu grade ikannya. Grade ikannya ditentuin dari bentuk badannya, form itu bentuk ekor, badan segala macam keseluruhan gitu. Kalau range harga cupang itu, kalau di tempat saya sih, mungkin di tempat lain mungkin ada yang jual, ada yang 10 ribuan, 5 ribu di sekolah-sekolahan gitu loh. Itu kayak cupang-cupang yang mungkin buat anak-anak kecil ya atau apa ya. Nah tapi di tempat saya itu yang paling murah sekali saya jual udah 50 ribuan satu ekor. Paling murah itu. Dan yang kalau misalnya buat yang nggak grade, yang agak mahal, jauh di atas itu gitu. Karena buat yang paling mahal itu, untuk hobi nggak ada takarannya ya Mas. Karena saya pernah jual juga sampai 10 juta satu ekor. Kebetulan penghobinya itu orang yang secara ekonominya mapan gitu. Dan dia berani beli harga dengan 10 juta satu ekor gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada penghobi ikan cupang yang namanya bicara hobi kan mungkin orang udah mapan ya. Itu ada beberapa yang datang dari Surabaya dan mereka naik pesawat pagi
sampai ke sini siang, ya kan, sore udah pulang lagi gitu loh, cuman dia cupang, mau beli cupang gitu. Ada juga yang dari Pontianak, ada juga. Malah setelah pandemi itu tuh permintaan ikan cupang itu gila-gilaan, sampai habis banget stoknya. Nah itu mungkin pengaruhnya dari stay at home, nggak ngapa-ngapain, dan mereka mencari sesuatu buat dilakukan ya. Paling penting tuh bukan yang saya mau, tapi yang orang lain mau, yang mereka mau. Itu yang menurut saya paling penting. Jadi saya nggak pernah memilih ikan atau nge-breed ikan yang saya sendiri suka. Saya lebih condong, saya survei, saya udah bikin beberapa akun, dan saya sering ada laporan dari mungkin dari anak anggota atau apa. Ikan ini yang lagi dicari, ikan ini yang lagi dicari gitu. Jelas sih harus kenalin dulu produk yang mau dijalanin gitu, dan butuh waktu buat mempelajarinya. Saran saya sih datang ke yang udah lebih pengalaman, belajar sebentar, dan harus langsung secepatnya dilakuin. Jadi kalau sistem saya itu selalu learning by doing gitu. Jadi nggak ada belajar buang waktu lama, harus sambil dilakukan gitu.